Yos, selamat pagi untuk kalian yang mendengar di pagi hari. Bersama bangkitnya sang mentari, semoga hari ini kalian lewati dengan senang hati, tanpa ada rasa yang tersakiti. Haha. Dan untuk kalian yang dengerin gua di malam hari, semoga gelap gulita tidak membuat kalian merasa sendiri, karena di sini gua selalu menemani. So, hari ini gua bakal bacain beberapa quotes yang ada di buku Versa Besari yang berjudul Garis Waktu. Lalu kita bahas dan kita diskusikan bareng-bareng. Stop basa-basi, let's talk and just begin. Yang pertama, hidup adalah serangkaian kebetulan. Kebetulan adalah takdir yang menyamar. Menurut gua nih, setiap yang terjadi pada kita sebenarnya sudah tertulis dalam buku takdir. Tidak ada yang benar-benar baru, kita saja yang baru tahu. Hal-hal sederhana yang terjadi pada kita, terlepas menguntungkan atau merugikan, sebenarnya tidak perlu terlalu diambil pusing. Yang penting kita tidak diam dan tetap berusaha. Tentang hasilnya, biarlah Tuhan saja yang mengurusnya. Konsep ini jarang dipakai sih, karena manusia lebih sering takut dan terjerembab oleh emosi sebelum akhirnya lelah dengan sendirinya. Padahal saat kita terluka dan kecewa, jauh lebih mengenakan bila kita beristirahat dan berserah diri kepada Yang Kuasa. Kemudian bangkit lagi untuk berusaha. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya, jatuh cinta tidak mengenal tipe. Kau tak akan peduli fisik dan isi kepalanya. Yang kau tahu hanyalah jantungmu berdebar kencang bila berada di dekatnya. Sayangnya bukan kita yang ngatur kapan munculnya rasa cinta itu. Ia datang tanpa terduga, menetap tanpa tahu tempat, dan pergi tanpa tahu permisi. Namun yang paling menyebalkan adalah ketika rasa itu tiba di waktu yang salah. Pernah ngalamin gak? Yang kayak gini nih, semakin kita tahu ini gak benar, malah semakin kuat perasaannya. Semakin kita berusaha menghapusnya, malah semakin ia tidak mau pergi. Sedangkan dia yang membawa cinta tidak pernah punya rasa cinta itu sendiri untuk kita. Atau mungkin malah sebaliknya, kita yang sedang dimiliki orang lain jauh sebelum dia tiba dan membawa rasa itu. Ya sudahlah, membahas perihal cinta takkan pernah ada habisnya. Kita baca saja yang selanjutnya. Next, menyayangimu sangatlah mudah. Aku bisa melakukannya berulang kali tanpa pernah merasa bosan. Yang sulit itu cara menunjukkannya. Jadi keinget dulu, kalian pernah ngerasa gak? Semakin kita menyukai seseorang dengan tulus, semakin kita gak tahu harus ngapain. Yang kita tahu, kita selalu bahagia bila bersamanya. Kalau kalian juga pernah ngerasain, berarti kita sefrekuensi. Bahkan sekedar mengingatnya mampu membuat kita tertawa senang dan menangis sendu tanpa ada alasan yang jelas. Saking sulit cara nunjukinnya nih, sampai-sampai kayak semua strategi buat PDKT-an dan gelar fuckboy yang tertanam pada laki-laki yang akrab dengan banyak cewek lenyap, hilang ditelan bingung. Harusnya semakin kita tulus, semakin gampang sih. Ini malah semakin susah. Tapi nih, kalau kita sekedar penasaran atau cuma pengen lebih dekat sama seseorang, gampang banget buat nunjukinnya anjir. Bahkan kadang sampai kebelabasan jadi kayak PDKT-an. Dianya yang baper, guanya yang bingung harus gimana. Tapi saran gua nih, kalau kalian ada di posisi yang tadi, harus cepat diungkapin. Meski sekarang udah nyaman banget, tapi kejelasan itu harus. Karena kalau dia udah mulai terbiasa dengan kita yang tanpa kepastian, next time kalau ada kesempatan dia pasti akan menjalin hubungan dengan orang lain yang lebih pasti. Dan jangan ditanya kondisi hati kita kala itu. Wah, sakit hatinya bukan main bro. Mau nuntut kayak apa juga, nuntut apaan, orang kitanya juga gak ngasih kepastian kan. Nikmatin alur doang, pasrah doang udah. Ya, sekian dulu deh. Kalau kalian nonton dan sedikit terhibur, kasih support ya. Thanks yang udah mau dengerin. See you guys.